Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin amin. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, sejajar dewan guru, para asatidah, mengakom kepada madrasah mulai dari tingkat PAUD sampai tingkat madrasah aliyah Syekh Mulyaki. Ya, yang tidak dengan saja banyak uji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekadimah tidak dengan saja ampun ibaringi pansaman nikmat sekadimah nikmat itu tak bisa ebito salah tidak saja kalau terlalu alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam tak dihaturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Muka-muka tidak dengan saja pada syafaat ummah bagi hari akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para rabu Sayyidina Mulyaki nerasaki bangsa kitab hadis arba'in halaman 30 petok dari hadis nomor petok. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu as-sabi'u, tinik hadis nomor petok. Al-hadisu as-sabi'u, tinik hadis nomor petok. Ajelasaki an-nasihatu minad dini. An-nasihatu tinik nasihat. An-nasihatu tinik nasihat minad dini, maneka bagian dari agama. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Rawahu Muslim. Hadis yang pertama menjelaskan terkait bahwa nasihat itu merupakan bagian dari agama Islam. Kenapa nasihat? Nasihat ini adalah sebuah ungkapan kata-kata sekadimah ilmah mengandung kebaikan. Abri nasihat dekat seseorang, jika nyaman nasihat abri pengertian, abri petunjuk, jika nyaman nasihat. Nah, nasihat ini ternyata bagian dari agama Islam. An Abi Ruqayyah diceritaki dari hadis nikah, diceritaki dari sahabat Abi Ruqayyah, bapaan Ruqayyah. Pasirah Tamim bin Aus, Robana Tamim bin Aus, Wafala KN Aus Ad-Dari, Setusa Ad-Dari
radhiyallahu ta'ala anhu radiya muka-muka ridha Allah pasal Allah ta'ala anhu dari sahabat Abi Ruqayyah, anhu dari sahabat Ruqayyah. Di pertama hadis itu diceritakan diriwayatkan dari sahabat Abi Ruqayyah. Mereka mendapat julukan atau kunyah Abi Ruqayyah. Anak mak ini sebetaki dekat Rabi ini karena saya biasa dengan Arab itu ini sebetaki nak anak laki Abdullah bin Umar baca Ibnu Umar. Kanto ini sebetaki dekat anak dekat Rabi ini karena yubna bibnatin lahu tusamma Ruqayyah lam yulad lahu ghairuha. Karena Tamim itu tadi potrah boleh kecuali potrah ini saya nama Ruqayyah. Pada yang betul kan kadang dikocak apaan sila. Sebiasa mau nanti anak laki si pertama disebut Pak Ahmad, Paan Ahmad. Karena tadi potrah laki maka ini disebut lagi kan potrah ini pansila. Pada ini kan Pak Ruqayyah nyama aslinya Tamim bin Aus Ad-Dari nikah sebuah kabilah di negara Palestina. Mereka termasuk kabilah besar di Palestina. Nah, Tamim bin Aus itu awalnya merupakan orang Nasrani karena Tamim Nasraniyan fa aslama fi sanati tasnya. Jadi Tamim Nasrani Tamim itu merupakan awalnya adalah orang Nasrani, bisa dibuaki tokoh bahkan pendeta dari kaum Nasrani. Masuk Islam fa'aslama fi sanati tasiyah, masuk Islam pada tahun ke-9 dari Hijriah. Wattabah Nabi Masyahina 600 belu lekor Masehi. Nikah Tamim sahabat Tamim masuk Islam. Nah, sahabat Tamim nikah lembek masuk Islam karena Nabi Muhammad SAW itu kan menang peperangan Khaibar. Nah, di antara penyaman negara saya ditaklukkan nikah di antaranya adalah negara Palestina bagian selatan. Nah, Tamim itu diutus oleh kabilah mereka. Jadi ada 10 orang nikah saya ketuai bin Tamim nikah ngadep dekat Rasulullah, di antaranya minta bagian, jadi boleh bagian dari Rasulullah. Setelah menghadap ternyata nikah kemudian iman dekat Rasulullah, akhirnya pas pindah ke kota Madinah. Nah, sahabat Tamim itu terkenal di antaranya para sahabat, di antaranya sebagian dari para sahabat selebur maos Al-Quran. Bahkan dari lebur jepot nikah pernah sering nikah Nabi sholat nikah satu rakaat sampai ngatamaki Al-Quran. Berat nih kata orang ini. Jadi sahabat Tamim itu sekut ngatamaki Al-Quran di dalam situ rakaat. Bahkan nikah juga sekut lebur ngulang-ngulang situ ayat udah sekitar keleburi nikah hilang-ulang sampai subuh. Jadi setelah Isya nikah sholat sunnah nikah sampai subuh. Nikah pun para sahabat kita itu Nabi sholat pas nyari si paling pandai. Mungkin beda si pandai, emosi si paling pandai. Nah, sahabat Tamim nikah dari murah maus Al-Quran nikah kadang situ rokat sampai khatam sekalian.
mungkin daerah-daerah tertentu ya. Nah sahabat Tamim juga itu terkenal dikarenakan nusitung cerita sahabat Tamim itu nikah diriwayatkan juga benda hadis sering disampaikan oleh Rasulullah ngulang-ngulang cerita sahabat Tamim itu terkait dengan perjumpaan sahabat Tamim nikah Tamim bin Aus ketemu bi Dajjal. Jadi ceritanya di antara singkatnya sahabat Tamim nikah bersama Nabi Ta'ala 30 orang nikah numpak perahu, kemudian dia melambangkan kita di Mesir Jamuna mengandalkan angin atau layar terombang-ambing sehingga nikah pas kesasar depan situ pulau yang sangat terpencil. Ini kan beda hadis yang menceritakan terkait pertemuan sahabat Tamim bin Aus dengan Dajjal. Jadi terlalu pada pulau nikah pas ketemu bi hewan, sekali mah hewan kayak itu diceritakan kosahuna sehingga tak pangki kamah buntokon kamah tamu nikah tak pangki dari saking bunyian bulu. Keng ternyata hewan ini bisa bentar. Ketemu bi Tamim, kemudian ia cek esoro masuk ke situng kenengan, disebutnya angkep penambah ki bagian dari istana. Ternyata ide menikah beda Dajjal. Dajjal itu ciri-ciri nang hadis itu diceritakan bahwa orangnya rajin, fisiknya sangat besar, kemudian mata kecek selajah pas neng tengah neng daina tertulis huruf kaf fakrom, kafir dibaca kafir. Nikah diantara tentunya di ibunya dia lupa mungkin tapi lebih sampai kecil aja. Nikah punya disampaikan makanya terkenal Tamim bin Aus nikah perjumpaannya dengan Dajjal. Sehingga Imam Dajjal nikah di penjara tangan elek kalau bersih dekat sangat kuat, tidak mungkin ada orang yang bisa membebaskan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ibu nikah itu berarti Dajjal itu pun tinggal nunggu masanya dibebaskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pohon nikah terkait dengan sahabat Tamim. Kemudian kana yaskunul Madinah summa intaqala ba'da martal Ismail ila Syam. Kemudian setelah masuk Islam nikah tinggal di Madinah, namun pada akhirnya beliau nikah kembali ke negara asal, kota Syam. Syam nikah kota Syam Makkah meliputi Yordania, Suriah, Palestina, Lebanon nikah masuk negeri Syam. Kenapa Pak Abadi nikah Palestina? Karena sebelum wafat Kanjeng Nabi Muhammad SAW nikah beri sebuah wilayah kekuasaan dengan Tamim bin Aus. Di situ daerah Hebron, Palestina bagian utara nikah. Walaupun pada waktu itu Palestina itu masih dikuasai di Bizantium, Yunani. Namun pada zamannya sahabat Abu Bakar, kemudian nikah ampun dibebaskan, kemudian tanah nikah paringaki dekat sahabat Tamim bin Aus. Sarang sahabat Tamim nikah pas dibagi sarang terai tanah saya mah Bab bin Aus atau mendapat julukan Abu Hindun Ad-Dali. Nikah wafat pada tahun 40 Hijriah atau 690 Masehi. Nikah sahabat Ruqayyah Tamim bin Aus. Jadi terkenal orang sesama mengurus Al-Quran
bisa menghatamkan Al-Quran di dalam situ rakaat. Nah, mungkin di sini ya. Di sini orang. Buat ini. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala sa'afuna pasirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ada mufasiran Nabi. Qala ada mufasiran Nabi ad-dinu tining agama. Ad-dinu tining agama. An-nasihatu panika agama kabagusan. Ad-dinu tining agama an-nasihatu panika agama kabagusan. Agamanya adalah nasihat. Kulna mator abdina setuju. Para sahabat mator. Liman kakui pasera ya Rasulullah. Liman kakui pasera. Agama kita nasihat kakui pasera ya Rasulullah. Maka qala dawu pasera Rasulullah. Lillahi kakui Allah. Lillahi kakui Allah. Wali rasulihi berkakui utusna Allah. Wali rasulihi berkakui utusna Allah. Wali rasulihi berkakui utusna Allah. Wali a'immatil muslimina berkakui banyak-banyak pemimpinah orang Islam. Wali a'immatil muslimina berkakui banyak-banyak pemimpinah orang Islam. Wa amatihim berkakui banyak-banyak orang awam muslimin. Wa amatihim dan banyak-banyak orang awam atau orang umum muslimin. Rawa nyaritaki hudaka hadis. Rawa nyaritaki hudaka hadis muslimun kasera Imam Muslim. Berarti dengan hadis kaitu bahwa pada sejatinya agama kaitu inti dari agama adalah abri nasihat, abri kebagusan. Para sahabat kita ngerti apa maksudnya Rasulullah. Kakui paseran yang sehat itu lillahi kakui Allah. Maksudnya dia mah agama itu nasihat bagi Allah. Maka itu bagi para ulama bahwa maksudnya abah itu nalekana beragama ngamalaki agama Allah lillah. Pertama karena Allah, ikhlas karena Allah. Makanya itu bagi Allah di anna kulla amalim lam yurid bihi amiluhu al-ikhlas falaysa minad-din. Karena sekaptina kalakuan mana bi orang sing ngamal lagi kait totoju na benih ikhlas karena Allah, maka pona pasti kelakuan itu benih bagian dari agama. Jadi balik napa? Balik berangkat dari nafsu. Nafsu nama. Jadi pertama abah itu ketika beragama lillah karena Allah. Itu sepertama. Nomor dua, abah menjalankan syariat Islam itu karena Allah dengan dibuktikan kalban wanapa abah mentauhidkan Allah, abah mengesahkan Allah, abah ngakuni Allah, abah napa atau setuju perintah Allah, abah asawi setuju larang. Itu maksudnya agama nasihat lillah. Wali kitabihi banse nomor 2 wali kitabihi bandakah kakui kitab Allah. Wali kitabihi bandakah kakui kitab Allah. Jadi agama itu berbuat baik terhadap kitab Allah dengan cara apa? Ikanto halaman 30 ta'allumuhu wa ta'limuhu wa iqamatu hurufihi fit tilawah. Saya pertama katipona apa abdina ajunan saja juga itu aja dekat kona pasti beda dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya kita itu tak cukup pun maus, perlu mempelajari isi-isi yang terkandung dalam Al-Quran. Cuma kadang akhir zaman jangankan
mempelajari isinya. Maos kadang melarang kontaking anu kolom hadir semula muslimatan nang longkolom nika melarat kadang semausa Al-Qur'an. Jangankan mempelajari, nanti makna kita untuk berbuat baik terhadap kitab Allah. Pertama, ta'allumu, mempelajari apa-apa yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, wa ta'limuhu, kemudian manabi ampun aja taklim murab Al-Quran, baik murab secara harfiah, mulang nak kana ngaji, jadi pun apa perhatian dan saja bisa maus Al-Quran kalau pun saya maupun menyampaikan isi-isi yang terkandung di dalamnya. Senamatullah wa iqamatu hurufihi fit tilawah. Senamatullah katipun apa pertinaan saja itu mendirikan atau meletakkan huruf-huruf yang benar ketika maos Al-Quran. Katipun apa maos Al-Quran itu kini sebenarnya abad matepat mahorijul huruf lanceng pandeg pol-polan nanti salah, terutama huruf-huruf yang bisa ngubah dengan makna Al-Quran. Karena kadang itu auba huruf auba makna. Contohnya Rabbil alamin bi Rabbil alamin. Ain syarat alif ini kan beda makna. Mana bi Rabbil alamin berarti semangirani alam kabeh. Tapi mon Rabbil alamin baca alif alam ni maknanya sakit. Dan si sakit sekempina ini kapan repot mana? Jadi kasih berapa aja matepat bacaan Al-Quran, terutama bacaan sesekiranya ngobrol dengan makna Al-Quran. Kemudian watahriruha fil kitabah, kemudian juga kasih berapa artinya saja memperbaiki dalam nulis Al-Quran. Jadi nulis Al-Quran kalaban tulisan sebagus saya aja dia tulisna Al-Quran nanti penapa menabi pada Al-Quran ebe sanosa lembaran ini eto epele etolo sahabat tempat simuljen itu bagian dari menghormat Al-Quran. Wa ta'fahumi ma'anihi, kemudian orang bisa memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ini seperti tolong dari Al-Fatihah. Karena Fatihah itu menabi ingin angan makna lebur dalam apa nalika sholat sabini sebenarnya ngenangan makna yang terkandung di dalam Al-Fatihah. Kemudian sholat depan misalnya si maus iki ini sebenarnya makna apa? Ini kan bisa membantu kita, ini kan bisa melaksanakan sholat tanpa khusyuk. Wa hifdzu hududihi wal amalu bima fihi, kemudian menjaga ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, batasan-batasan syariat sebutnya dalam Al-Quran, tor bisa mengamalkan apa-apa yang berada di dalamnya. Yang terakhir wadzabu tahrifil mubtidina anhu, kemudian menghilangkan orang-orang selebur menentang Al-Quran. Orang-orang yang suka merubah ayat-ayat Al-Quran, mereka butuh kita perangi, kita dakwahi, kita ajak dari rumah mana. Karena makanya itu macam-macam orang punya pendapat-pendapat yang menyimpang. Contohnya kadang punya pendapat bahwa Al-Quran itu benih daripada Allah. Al-Quran itu anggapnya adalah daripada Rasulullah. Nah, ini kan tak sesuai. Padahal kita kenal bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Ada pendapat yang demikian.
adalah kita bisa mengusahakan bahwa beda hadis mana hadis itu diguna lafadzon mana itu dari Rasulullah. Menabi hadis qudsi nikah makna dari Allah keng lafaz dari Rasulullah. Nah menabi Al-Quran sendiri tidak lafadzon wa makna nikah sendiri yang disebut lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu berbeda menurut Rasulullah. Walaupun yang melafazkan kanjeng Nabi, tapi sejatinya adalah dari Allah. Iki membandingkan ada yang kami salah beda bapak dia pas kabel kamu pernah. Nah kabel kamu kamu misalnya contohnya. Nah kabel ka emak atau kamu bapak abinia boleh. Ketika kata-kata itu disampaikan kamu pasti ada sedikit ibu karena pada dari anak dan pada dari bapak. Pak Bud membuat itu ngosok dengan apa karena kata-kata itu dari bapak. Mungkin sami Al-Quran menabi beda ayat Al-Quran budehu mereka Pak Bud disebutkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika akhir zaman akan punya pendapat-pendapat yang menyimpang. Ketika berapa kita etoki amal jaki Al-Quran dengan menjaga hak-hak yang harus dimiliki oleh Al-Quran. Wali kitabi kemudian wali rasulihi nasihatkan kui berbuat baik wali rasulihi dekat Rasulullah. Makna nasihat di Rasulullah ta'zimuhu wa nasruhu hayyan wa maitan. Abad ngagung-ngagung dekat kanjeng Nabi kita tak hanya dengan Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain. Wa nasruhu ban abad nolong dekat beliau hayyan wa maitan, baik beliau ketika masih hidup wa maitan ampun walaupun ampun wafat. Wa ihya sunnatihi bi ta'allumiha wa ta'limiha. Kemudian katipun apa kita itu bisa diingodi sunnah dalam panah kanjeng Nabi. Katina pacara bi ta'allumiha kana ben acer. Nah, ada make kita mempelajari hadis kanjeng Nabi. Ini kan bagian dari diingodi sunnah kanjeng Nabi. Wa ta'limiha asal aja ibu kaki dekat petran dekat ilmu dekat orang-orang sekitar. Kemudian yang terakhir wal ibtida'u bihi fi aqwalihi. Kemudian katipun apa kita itu bisa mengikuti jejak-jejak beliau baik dari segi ponaka budaya kanjeng Nabi, tengkana kanjeng Nabi, akhlakah kanjeng Nabi, ajarna kanjeng Nabi sadayana nikah katipun apa abad berusaha norok dalam panah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai abad itu ngaku umat kanjeng Nabi ternyata kita mencoreng namanya kanjeng Nabi. Otaba abad ngaku kekasihan Nabi, abad ngaku misalnya keturunan Nabi, ternyata akhlaknya tak sami sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, misalnya akebai nampak akun Facebook, Twitter misalnya. Profilnya genteng gege nampak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bendera tauhidnya. Keng esena cang kebai fitnah. Nampak kadang saya posting hal-hal negatif, hal-hal yang vulgar, maka nikah mencoreng asmana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa Abu Bakar bisa neroh kanjeng Nabi, bisa amal jaki kanjeng Nabi, wa mahabbatuhu wa mahabbatu atba'ihi. Cinta dekat kanjeng
selebur senoro di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaito wali rasuli. Kemudian selanjutnya agama kaito nasihat wali a'immatil muslimina. Berdekah pimpinan atau pemimpin banyak orang Islam. Oke, pemimpin itu kita dua pada pemimpin dalam agama, guru dalam agama, guru kita, yang kita, masai, tokoh, mereka pemimpin dalam agama. Mungkin banyak pemimpin secara mungkin kenegaraan, Pak Lembun, Pak Camat, bupati, gubernur dan sebagainya. Ini kan perlu kita juga berbuat baik terhadap beliau-beliau. Kalau bicara kenapa i'anatuhum ala ma hummilu al-qiyamu bihi. Kalau bicara membantu kenapa yang telah menjadi tanggung jawab mereka. Kemudian kebijakan sesuai, kebijakan menjadi kebaikan terhadap masyarakat didukung. Jangan sampai karena abang itu berbeda pandangan politik misalnya, abang lambe benih senyoblos terhadap pemimpin tertentu, sekapina kebijakan pasti yang salah. Ini kata cocok. Jadi selama itu baik maka perlu kita dukung. Sebaliknya watabihum indal muflati, manabi bedah pemimpin atau lalai, pemimpin atau hilaf, katipun apa kita itu bisa mengingatkan, beri teguran, beri usulan bahwa hal yang dilakukan kebijakannya nikah menyimpang dari kemaslahatan umat atau kemaslahatan masyarakat semuanya. Wa min a'dhami nasihatihim daf'uhum 'anil zulmi billati hiya ahsan. Yang terpenting katipun apa pemimpin itu kita menabi pada pemimpin sedolim, nikah kita kritik, kita beri nasihat tentunya dengan cara-cara yang baik. Karena perkara baik mana bisa dengan lerok, cara memberi nasihatnya tidak baik maka menjadi tidak baik. Karena watawasau bil haqqi watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Jadi itu abri wasiat bedel telok. Jadi abri wasiat kalau perkara sehat, abri wasiat kalau katipun apa menabi pada orang campur musibah, bisa abri nasihat semuanya sabar, nerima apa si ampun tentu takdir Allah. Kemudian yang terakhir watawasau bil marhamah, katipun apa kita itu bisa kasih sayang terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadi karena apa? Jadi pemimpin kita butuh dukungan dari kita, dari masyarakat. Karena menabi pemimpin kita tepat, pemimpin seatin, maka kebijakannya kan luar biasa. Menuju kemaksiatan. Tentunya kalau kita misalnya ngajak, sekedar ngajak tak bisa berbuat apa-apa. Tapi pemerintah yang menabrik keputusan, beri kebijakan, maka nikah insya Allah maksiat yang besar-besar bisa hilang karena hadir pemimpin seatin. Yang terakhir nikah wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Kemudian katipun apa nasihat itu berlaku terhadap orang-orang awam, orang-orang umum sekepina. Nah, karena pun apa kita itu makanya kebagiman ahabbaka nasrohaka. Orang seleb punya kesampian, maka orang tersebut akan memberi nasihat dekat sampian mana bisa sampian itu kalian. Jadi orang yang baik bukan orang yang selalu benarkan. Beda orang kadang semua hal yang dilakukan oleh orang yang dia cintai misalnya, yang kebagus kafina,
tidak mau menegur, tak ada apa isyarat. Apa yang terjadi maka orang tersebut akan kesasar, akan tersesat. Sodiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Itu bagi ada ni. Jadi terakhir jadi nasihat itu berlaku bagi sekapina orang Islam, baik terutama orang-orang siapa. Katipun apa ki jangan kalau benar itu bisa bilas ke orang-orang sekitar kita, apa itu berusaha memberi manfaat yang mana kemanfaatan dekat kembali terhadap mereka. Wa ta'limuhum ma yanfa'u, mengajarkan apa-apa yang bisa bermanfaat terhadap mereka semua. Wa kafu wujuhil ada anhum, mencegah hal-hal yang membuat mereka akan sakit. Wa yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi. Kemudian bagaimana kita bisa mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, tentu ternyata itu apa? Agama itu sifatnya sangat luas. Jangan sampai akan dia zaman modern, zaman modern, zaman akhir itu kecenderungannya pun apa? Segala sesuatu nikah dikhususkan. Ada istilahnya pun apa? Sebenarnya spesifikasi jauh. Contohnya melambang itu orang itu menabi obat sakit tabung, sakit kopeng, sakit apa pun, maka entar kasih dokter situ memakai kota dokter umum. Seiring berjalannya waktu, zaman semakin modern, maka dokter macam-macam. Ada kekhususan pada dokter gigi. Gigi hanya menangani orang yang sakit gigi. Ada dokter THT, apa? THT? Telinga, hidung dan tenggorokan. Ada dokter oleh si anak-anak ini cemanya. Mau nambah situ kan, dokternya di situ, spesialis yang mau orang kayak tabung, orang kandung lain mungkin spesialis anak dan kandungan. Itu mau nak sakit gigi, usaha interaksi kan dokter anak, khususnya bidang gigi. Ini kaya sama. Nah, jangan sampai ambil kayak itu dalam beragama arti kayak itu. Maksudnya kenapa? Ambil apa sah kayak tak salah. Jadi kegiatannya khususnya bab sholat meloloh bisa. Kan punya orang apa sama bahasa apa seperti kayak berjenah ekalopa. Beda orang umroh misalnya di bagian kayak bakun lebur misalnya komsi gitu. Jadi agama itu sifatnya global, artinya sekapina sebisa ikhlaku tidak bisa kita misalnya hanya apa khusus aku jeng loh tak bakun jenazah dan pasana aceh dan kata apa aceh dan haji dan fotografi mungkin bermasyarakat juga demikian. Jangan-jangan orang yang ketok kulle beribadah ternyata hubungan secara keluarga dan secara masyarakat nikah tak baik. Karena kenapa agama yang sempurna kita apa hablum minallah wa hablum minannas. Jadi hubungan dengan Allah dijaga, hubungan dengan sesama manusia juga dijaga. Makanya kata ad-dinu an-nasihah, agama itu intinya agama kebagusan dan sifatnya ini
lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li immatil muslimin wa jadi setelah ini